Jadi kembali kita mengulang untuk salah satu program kita untuk pencegahan korupsi di lingkungan kita. Baik, akan saya mulai. Nah, latar belakangnya adalah sekarang kita menerapkan SNI ISO 37001 2016 ini di kantor pusat sudah dicanangkan mengenai manajemen anti penyuapan untuk mewujudkan PLN bersih dan berintegrasi. Nah, jadi latar belakangnya anti korupsi ini tadi pertama itu, yang kedua kemarin waktu direktur utama kita menjabat itu ada domestik yang disampaikan ke kita, yang artinya juga berkenaan dengan masalah korupsi, dengan pengelolaan perusahaan dengan berpegang teguh pada GCG. Terus yang baru dilaunching juga ada 4 prinsip yang kita terapkan. Baik, jadi 4 prinsip itu adalah no bribery, no kickback, dan no gift, dan no luxurious hospitality. Jadi ini yang juga sebelumnya pada semester pertama kita sampaikan. Nah, nanti kita sudah membuat komitmen, nanti kita tanda tangani bersama juga. Kalau yang mau update, untuk yang terdahulu kita sudah tanda tangan semua. Kita berkomitmen untuk anti terhadap penyuapan. Nah, pada intinya korupsi itu dibagi dalam 7 klasifikasi. Nah, cuman yang bersinggungan paling banyak bersinggungan dengan kita itu salah satunya adalah gratifikasi, sama kemungkinan ada itu konflik kepentingan dalam pengadaan. Nanti kita bahas. Nah, kalau umpamanya gratifikasi ini banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kita. Semua itu sudah diatur. Ya, semua itu sudah diatur. Misalnya dalam suatu pekerjaan, sedangkan ada terjadi kesepakatan-kesepakatan yang di luar dari kontrak kerjasama yang sudah kita sepakati bersama. Nah, itulah yang bisa memunculkan kesepakatan-kesepakatan, itulah yang dianggap suatu gratifikasi. Ada gratifikasi ini yang legal, ada yang juga yang tidak. Nah, jadi kalau umpamanya itu sudah ada klasifikasinya, yang terdahulu juga sudah kita sampaikan. Nah, itu yang paling bersinggungan untuk gratifikasi di tempat kita. Untuk konflik kepentingan ini kemungkinan besar kita di dalam segi pengawasan. Nah, mungkin dalam mutu, kualitas, itulah yang perlu kita awasi. Jangan sampai nanti mutu, kualitas yang tertuang dalam kesepakatan bersama, baik itu dalam pengadaan barang, sehingga mutu dan kualitas itu kita tidak maksimal, tetapi kita dapat meloloskan itu. Nah, dengan iming-iming nanti ada sesuatu yang disepakati di luar dari kesepakatan yang sudah ada. Nah, itu yang mungkin paling banyak bersinggungan dengan kita. Nah, jadi untuk dalam pekerjaan sehari-hari, contohnya kita sekarang untuk setiap pekerjaan itu, terutama untuk
pekerjaan pengurangan alih daya, pekerjaan pengoperasian. Nah, sekarang untuk cleaning service segala itu sekarang sudah ada SLA-nya, yang salah satunya adalah mencantumkan masalah gratifikasi ini, anti korupsi ini. Nah, jadi itu sudah ada tertuang di dalam kesepakatan itu, makanya itu merupakan salah satu juga kita melaksanakan anti korupsi ini. Nah, untuk yang lain juga tidak menutup kemungkinan, baik itu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, nah, perbuatan curang, nah itu mungkin juga. Jadi kita tolong antisipasi itu, kita manajemen betul risikonya apa yang terjadi kalau umpamanya ini kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh. Saya tidak korupsi tapi cuman menerima gratifikasi. Nah, dari korupsi itu yang termasuk gratifikasi itu juga. Nah, ini gambaran kenapa tadi gratifikasi itu kita wanti-wanti betul, karena itu secara grafik itu statistiknya paling banyak kejadian gratifikasi penyuapan itu paling banyak, karena itu yang paling banyak bersinggungan dengan kita. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, sedangkan pelanggaran disiplin sedang yang memiliki terhadap anti korupsi itu yang memiliki satu yang kegiatan usaha terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perseroan, kecuali pemilikan saham di perusahaan terbuka. Tuh. Terus meminta atau menerima atau nyuruh meminta, menerima hadiah atau sesuatu berupa apa saja seperti uang, barang, rabat atau diskon, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya dari siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya. Nah, jadi kalau umpamanya ada kaitannya dengan pekerjaan itu, segala bentuk pemberian itu, nah, itu sudah merupakan pelanggaran. Terus memberikan dan atau menyuruh memberikan hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja seperti uang, rabat atau diskon, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya kepada pegawai perusahaan yang patut diketahui berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. Jadi itu. Nah, terus di kita ini, jadi komitmen kita itu yaitu membuat komitmen anti korupsi ini merupakan salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilaksanakan di lingkungan kita. Nah, yang kedua, kita menghindari kontak dengan kontraktor atau vendor terkait pekerjaan pengadaan barang yang belum terkontak atau sebelum adanya penunjukan. Nah, jadi karena kita ini user, kita setelah ada keputusan kita mungkin baru dapat berhubungan berkenaan dengan penggunaan atau penilaian kualitas dari yang kita perlukan. Nah, itu jadi kalau sudah jelas baru kita nanti berhubungan. Yang ketiga, kita selalu mengingatkan kepada seluruh staf terkait sanksi pelanggaran disiplin tentang penyuapan gratifikasi sehingga meminimalisir niat dalam menerima atau melakukan penyuapan atau gratifikasi. Nah, jadi ini merupakan makanya ini dilaksanakan setiap semester untuk mengingat-ingat kembali bahwa ini merupakan pelanggaran kalau terjadi. Nah, jadi kita tolong hati-hati. Nah, jadi teman-teman, ini berkenaan dengan pelaksanaan
pencegahan kita, mudah-mudahan di tempat kita tidak terjadi hal-hal yang demikian yang dapat merugikan perusahaan kita. Nah, jadi saya sekali lagi ingatkan untuk kalau ada kejadian yang berkenaan ini kita sudah ada fasilitas untuk, sebetulnya kita juga bisa jadi pengawas untuk melaporkan kejadian yang terjadi di lingkungan kita. Cuman yang dilaporkan lewat media sos itu harus diperhatikan betul agar kalau ada yang dilaporkan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi yang dilaporkan atau ada yang kejadian yang perlu dilaporkan betul-betul diperhatikan, datanya harus lengkap, harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hati-hati jangan sampai ada kekeliruan. Jadi tolong diperhatikan betul itu pedoman pengisiannya. Nah, jadi dibaca dulu nanti pedoman pengisiannya, bagaimana cara mengisinya kalau umpamanya ada terjadi yang perlu dilaporkan, atau kalau tidak ada cukup simpel pengisiannya. Nah, jadi kita semua dapat melakukan itu dan dapat mengontrol di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, kira-kira ini dulu yang saya sampaikan untuk berkenaan dengan upaya kita pencegahan korupsi yang ada di lingkungan kita OLPLTDG Trisakti. Demikian, mungkin nanti setelah ini kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan lagi. Demikian, terima kasih untuk sesi ini.